Selamat pagi sahabat Mirai Asset. Hari ini kami mengeluarkan report mengenai sektor poultry. Kami mengupdate sektor ini dengan menjadi netral dari sebelumnya overweight karena kami melihat potensi kenaikan harga ayam di masa-masa dalam second half 2023 akan terbatas, sehingga kami merevisi target kinerja untuk Cepin dan juga Java. Oke, kita lanjut saja ke slide pertama. Next slide. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bisnis model, supply, demand, kepergerakan harga, dan akhirnya pada rekomendasi. Jadi di slide pertama ini, secara bisnis model untuk sektor poultry terdiri dari 3, upstream, midstream, dan downstream. Untuk upstream sendiri terdiri dari feed dan juga DOC atau anak ayam umur 1 hari. Kemudian midstream itu broiler, dan downstream itu processed food seperti chicken nugget. Dari sektor ini kita melihat bahwa Cepin, Main, dan Java adalah integrated players yang listed di Indonesia, di mana mereka berbisnis dari awal sampai dengan akhir, dari upstream sampai dengan downstream. Next slide. Nah, kemudian ini untuk mengenai supply di sektor poultry. Jadi supply ayam itu pertama kali diatur oleh pemerintah. Pertama itu dari GPS, di mana ini untuk menjadi indukan ayam. Yang kedua, pemerintah juga mengatur melalui culling. Jadi kita melihat bahwa berdasarkan data dari 2017 sampai dengan 2023, sebenarnya kalau kita lihat GPS sendiri masih belum lebih tinggi daripada 2019 pre-pandemic, karena kami melihat bahwa tingkat oversupply di market cukup tinggi ya terhadap ayam. Sehingga pemerintah masih belum menaikkan GPS import lebih tinggi daripada masa pre-pandemi. Kemudian dari culling, untuk tahun ini pemerintah telah mengeluarkan 4 kali instruksi culling, di mana yang terakhir dikeluarkan di 24 Agustus. Ini berlaku dari 24 Agustus sampai dengan 18 November. Kami melihat bahwa culling ini dikeluarkan untuk mencegah penurunan harga ayam di pasar yang lebih dalam. Jadi kalau kita ingat bahwa di Q1 itu harga ayam cukup rendah, recover di Q2, kami melihat ada sedikit koreksi di bulan Juli dan bulan Agustus, sehingga pemerintah mengeluarkan instruksi culling, di mana ini untuk mencegah penurunan yang lebih dalam untuk harga ayam. Next slide. Kemudian ini mengenai demand. Jadi kalau kita lihat memang demand untuk ayam itu di Indonesia rata-rata per kapita mungkin sekitar 12, sekitar 11,6 sampai dengan hampir 12. Kita lihat ini memang cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Mungkin Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dari Thailand. Tapi compare ke Malaysia, di mana demografinya adalah kita sama-sama merupakan negara Muslim dengan Malaysia, ini tertinggal cukup jauh. Jadi kita lihat bahwa ekonomi recovery dan juga perbandingan yang cukup jauh antara konsumsi per kapita antara Indonesia dengan negara lain, kita lihat adalah ruang pertumbuhan untuk konsumsi ayam di industri ini. Next slide. Nah, kemudian ini dia adalah gimana jika kita bandingkan supply yang diatur oleh pemerintah dalam bentuk GPS import quota maupun culling dengan demand di mana berkaitan dengan seasonality dan juga pendapatan masyarakat. Kita melihat bahwa memang cukup berfluktuasi untuk harga ayam, di mana titik terendahnya di 2020 itu sempat mencapai sekitar 10.000, 12.000. Untuk sekarang ini mungkin sekitar harga ayam kita lihat di pasar sekitar 20 sampai 22.000. Nah, kita lihat memang ada koreksi dan pemerintah mungkin mengeluarkan instruksi culling, kita lihat karena untuk menjaga supaya koreksi harga ayam tidak lebih dalam lagi. Jadi tidak mengulang kejadian ada di Q1 2023 ataupun Q4 2022. Next slide please. Nah, kemudian ini adalah mengenai supply demand imbalance. Ini adalah data dari Kementerian Pertanian, di mana biasanya setiap tahun Kementerian Pertanian mengeluarkan data populasi ayam, tingkat konsumsi, dan juga tingkat oversupply, beserta proyeksinya hingga 4 tahun ke depan. Dari data ini kita melihat bahwa tingkat oversupply membaik berdasarkan proyeksi Kementerian Pertanian, turun ya dari tadinya mungkin sekitar 900.000 ton, diekspektasikan oleh pemerintah mungkin akan turun ke sekitar 300.000 ton untuk tahun 2023 sampai dengan 2026. Sehingga kita lihat impact-nya
artinya adalah harga ayam akan relatif lebih stable sampai dengan 2026. Next slide. Nah, ini mengenai cost. Jadi tadi kita sudah sempat mention mengenai harga, kita sudah mention mengenai business model dan juga pendapatannya. Kita lihat di sini untuk pemain poultry, raw material adalah komponen terbesar untuk biaya dari pemain poultry. Kita lihat bahwa raw material ini sekitar hampir 75% dari total revenue. Sisanya sisanya adalah operating cost, kemudian tax, kemudian juga ada interest untuk Java. Jadi kalau dari kita bedah lebih dalam, untuk raw material sendiri itu terbagi dua komponen terbesar. Yang pertama adalah jagung, yang kedua adalah soybean meal. Untuk jagung ini fully domestic karena adanya larangan dari pemerintah untuk impor jagung. Sedangkan untuk SBM, soybean meal, ini kita import dari luar karena adanya masalah, ada ketidakcocokan dengan kondisi cuaca. Nah, kita lihat untuk jagung ini sekitar 50% dari total raw material dan sisanya 25% itu dari SBM. Next slide. Nah, tadi sempat kita mention bahwa bisnis modelnya dari upstream sampai dengan downstream. Kita lihat bahwa kinerja perusahaan poultry, terutama Jepin dan Java ini lebih banyak dipengaruhi dari segmen upstream, terutama feed. Karena dari segmen ini pemain ayam bisa melakukan transfer terhadap kenaikan harga. Jadi contoh misalnya harga jagung naik atau harga SBM naik, mereka memiliki kemampuan untuk mentransfernya kenaikan biaya ini ke dalam harga jual ke independent farmers maupun ke bisnis yang lain, contohnya misalnya ke processed food, berarti itu nanti akan transfer ke broiler. Nah, kita lihat komponennya terhadap revenue cukup besar, untuk revenue hampir sekitar 50% dan untuk gross profit, operating profit sendiri sekitar 70-80%, baik untuk Jepin maupun Java. Next slide. Nah, akhirnya karena dengan kondisi tersebut, kita melihat bahwa ke depan kondisi harga ayam akan relatif lebih rendah, mungkin bertumbuh tapi tidak sekuat di Q2 2023. Dengan itu maka kita merevisi rating untuk poultry menjadi netral dari sebelumnya overweight. Namun demikian kami tetap mempertahankan topik kami di Jepin. Jepin kita pasang target untuk trading buy di harga 5625. Potensial upside dari closing kemarin ada 11,9%. Kemudian untuk Java kita turunkan target price dari 1.800 jadi 1275. Kita pasang rating hold, untuk upside sendiri sekitar 3,2%. Demikian pembahasan mengenai poultry. Semoga bermanfaat bagi sahabat Mirae Asset. Terima kasih dan kembali ke Glenda.